warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Pertama sekali nikmat berupa iman, Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, juga nikmat umur yang panjang, sehingga kita dapat kembali bersama-sama berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Al-Ikhlas, Divisi H, IT Asam Jawa. Insyaallah masjid yang ada di lingkungan kita ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beri salam semoga senantiasa kita baca dan kita titipkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang akan mendapat syafaat dari dunia nanti di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang kami hormati Bapak General Manager selaku pimpinan perusahaan di Asam Jawa, Bapak Haji Abdul Qadir Jaili. Yang kami hormati Bapak Kepala Divisi, Bapak Sumarno. Yang kami hormati Bapak Kondaktur, Bapak Pemino, kemudian Bapak Joni yang termasuk tim dari Safari Ramadan yang hadir pada malam hari ini beserta rombongan, baik itu dari Masjid Nurul Iman maupun Masjid Nurul Huda Divisi A, Divisi Asam Jawa, dan Bapak Nggak usah wan-wan, suruh dia sendiri. hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suruh dia sendiri. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali bersilaturahim di divisi H ini. Kalau diingat-ingat Bapak ya, Bapak Ibu, mungkin saya pernah kemari beberapa waktu yang lalu. Memang tujuan kita itu kemari dalam rangka kegiatan Safari Ramadan ini adalah untuk bersilaturahim, untuk menghubungkan tali silaturahim, tali persaudaraan di antara kita umat Islam yang merupakan salah satu ajaran Islam yang tidak bisa kita anggap sepele, ya. Tidak bisa kita anggap sepele ataupun hal yang biasa. Karena masalah silaturahim ini banyak sekali disinggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadisnya. Di antaranya Bapak Ibu sekalian tentang silaturahim ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka yu'minu billah wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim berarfa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah satu tamumu. Kemudian disambung lagi, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahiman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkanlah tali silaturahim.
Jadi hadis ini Bapak Ibu sekalian itu diawali dengan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, ini merupakan suatu pertaruhan yang luar biasa. Ya, Allah ingin memerintahkan kita untuk bersilaturahim ini. Ya, ini merupakan suatu pertaruhan, suatu berita yang luar biasa. Kalau kamu memang beriman kepada Allah, kalau kamu memang beriman kepada hari akhir, maka sambungkanlah tali silaturahim. Ini Bapak Ibu sekalian, ini ajaran agama, bukan sekedar program-program biasa, ya Pak ya, itu ya, bukan program-program biasa kita tahu berprogram, ya. Daripada kosong kegiatan adakanlah safari. Nah, bukan. Ini adalah perintah agama. Ya, ini adalah perintah agama. Seluruh umat Islam, ya, seluruh orang-orang yang beriman, kalau kamu merasa diri kamu beriman, ikutilah apa yang menjadi ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah untuk bersilaturahim. Ya, ini. Jadi kedatangan kami kemarin adalah bersilaturahim, menghubungkan tali persaudaraan di antara kita sesama umat Islam. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya mungkin kita tidak terlalu banyak singgung-singgung masalah puasa ya, karena bolak-balik atau sering sekali disampaikan tentang fadilah-fadilah puasa. Pak Udin mungkin sering menyampaikan atau kita juga sering mendengarkan ya ceramah-ceramah tausiah tentang puasa. Jadi nanti kita akan mengambil sisi yang lain aja sebagai motivasi Pak. Ya, sebagai motivasi dari tausiah saya ini, nanti saya akan menceritakan sebuah kisah. Ya, sebuah kisah ini sebagai kisah yang harus bisa memotivasi kita, ya, memotivasi kita agar ibadah kita itu jangan yang begitu-begitu saja, ya, ibadah kita ini jangan begini-begini aja, jangan sempat tidak ada peningkatan, ya, tidak ada usaha agar lebih baik ataupun lebih luar biasa dari yang biasa-biasa. Ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya mungkin sudah ada yang pernah mendengar kisah ini. Kalaupun sudah pernah mendengar, ini sebagai pengingat, ya sebagai pengingat untuk kita semuanya agar kita kembali terbuka. Ya, nah, bagaimana ibadah kita itu agar setiap waktu semakin kesana semakin baik, semakin kesana semakin bagus. Bukan semakin ke depan semakin mundur atau semakin berkurang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kisah ini kita ambil kisah di zaman Rasulullah SAW. Ya, pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat, salah satu sahabat Nabi itu namanya Sa'ban. Ya, dulu kita baru melalui bulan Sa'ban Pak ya. Nah, jadi tidak ada apa nanti, masih ada hubungannya nanti dengan itu. Ya, pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat Rasul namanya Sa'ban. Pada masa itu, Bapak Ibu sekalian, pada masa itu si Sa'ban ini adalah sahabat Nabi yang tidak terlalu terkenal. Ya, tidak terlalu terkenal. Orangnya ya biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Manajer bukan, JM bukan, konduktor bukan, SKU juga ya, di bios-bios lain. Nah, nggak pernah kenal, nggak pernah diperhatikan. Tetapi si Sa'ban ini Bapak Ibu sekalian, dia sholat 5 waktu di masjid, ini nggak pernah absen. Ya, sholat 5 waktu ke masjid tidak pernah absen. Saking rajinnya dia sholat di masjid, Rasul diam-diam memperhatikan. Kenapa? Karena dia selalu mengambil posisi di masjid itu, posisi di saf paling depan paling kiri.
Nggak pernah dia gonta-ganti tempat apa. Kenapa nggak pernah gonta-ganti tempat? Karena begitu dia masuk langsung ke situ. Kenapa seperti itu? Karena dia datang sebelum orang-orang pada datang. Kalau kita nggak kayak sudah penuh baru masuk. Jadi tempat kita itu berubah kan. Maghrib ini kita di pojok kanan, nanti Isya di tengah, subuh di paling belakang, zuhur ya di pojok kiri. Nah, kalau kita mungkin kan begitu Pak. Tapi kalau si sahabat ini istiqomah dia Pak, dia selalu posisinya tetap di situ, nggak berubah. Rasul sampai menandai, ya tandai diri. Besoknya ketika mau sholat diri ada. Besok lagi ketika mau sholat diri ada. Rasul nggak pernah yang lain. Dia mencari melihat si sahabat, nggak pernah dia kembalikan tanya kemana-mana. Cukup. Ada. Ini. Selalu diperhatikan Rasul. Walaupun pada waktu itu si sahabat ini, ya, memang tidak termasuk sahabat yang terkenal. Tapi Rasul memperhatikan. Hingga suatu hari ketika Rasul ingin sholat subuh berjamaah, ya, ingin sholat subuh berjamaah, dilihatnya, ya, dia tengok di sudut sebelah kiri, dan nampak. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, Rasul itu menunda, biasanya tepat waktu, diulur waktu sholatnya, sekian menit ataupun sekian saat, sampai dia itu tahu kalau si sahabat tadi berada di posisinya. Di tengah-tengah tidak ada. Kemudian barulah Rasulullah melihat ke yang lain, di tengah-tengah ke belakang. Mana yang satu ini? Ya, kenapa? Akhirnya Rasul pun sholat. Ya, karena waktunya sudah semakin apa? Rasul pun memimpin sholat subuh pada waktu itu di masjid, ya, Nabawi. Setelah sholat, Rasul pun bertanya. Ya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Kalian tahu nggak di mana si sahabat? Di antara para sahabat banyak yang ngerti, tapi ada satu yang tahu. Ya kami nggak tahu ya Rasul kenapa dia datang, tapi saya tahu rumahnya. Jadi akan ada penasaran ini. Ya Rasulullah penasaran, kenapa si sahabat itu tak masjid? Biasanya rajin, nggak pernah telat, nggak pernah apa. Dan kalau begitu nanti kita habis sholat subuh ini kita ke rumahnya. Berangkatlah Bapak Ibu sekalian. Berangkat setelah subuh langsung berangkat ke rumahnya. Begitu sampai ke rumahnya itu bukan 1 jam 2 jam jalan kaki. Sampai di rumah sahabat pas matahari itu sudah mulai panas, ya, mulai panas. Pada saat-saat kalau disuruh waktu itu anak itu sudah nggak lagi mau tidur di tanah, dia sudah berdiri karena panas, tapi belum masuk waktu zuhur, ya. Kalau kira-kira jam 11 itu lah, jam 11. Kalau kita di sini 1 jam lagi menjelang, 1 jam lagi menjelang waktu sholat zuhur. Jadi dihitung perjalanannya selesai subuh sampai jam 11. Itu kalau kita hitung waktunya Pak, itu di atas 3 jam. Rasul jalan, ya, Rasul jalan kaki dari Madinah ke rumah si sahabat. Masuklah Rasul ke rumah si sahabat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang menjawab di dalam rumah seorang perempuan. Siapa? Saya Muhammad Rasulullah.
tahu ya. Selain dari itu adalah Nabi Muhammad SAW, namanya pun dipersilakanlah masuk. Apa benar ini rumah si Sahban? Benar ya Rasulullah. Kalau begitu saya mau jumpa sama si Sahban. Ya, Rasul ingin berjumpa dengan Sahban. Maka si perempuan ini ternyata dia adalah istri si Sahban. Ya, dia menceritakan pada Rasul, ya Rasulullah, suami saya baru saja meninggal dunia. Suami saya baru saja meninggal dunia tadi pagi sebelum subuh dan sudah dikebumikan. Sedih Rasul, ya, Rasul sedih karena salah seorang sahabatnya yang istiqomah di dalam menjalankan perintah agama, ya, rajin ke masjid, tidak pernah telat, tidak pernah lambat, rupanya dia sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasul sedih. Nah, kemudian si perempuan ini istri Sahban, ya Rasulullah, cuma ada yang terganjal dalam pikiran saya. Ada yang terganjal. Apa itu? Sebelum Sahban menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia mengatakan sesuatu atau berkata-kata aduh sampai 3 kali. Ya, si Sahban ini ketika mau menghembuskan nafas terakhir, sudah sakratul maut, dia mengucapkan kata-kata aduh 3 kali. Kalau kita mau aduh biasanya apa Pak? Sandung ya, sandung. Nah, kalau Pak Marno, Pak Pemino saya sandung, karena ada hafal apa dan lubang-lubangan. Ini kemarin siapa? Ya, nah, biasanya mandori, indakure itu saya sandung. Tapi kalau kemarin enggak, wis santai Pak ya. Wis santai apa ya kan? Di lomba, di lomba. Sampai 3 kali mengatakan aduh 3 kali Pak. Kenapa ya Rasulullah? Ini dari tadi pikiran saya ini. Karena dia itu seorang Rasul, ya, langsung dia minta kepada Allah. Ya Allah, apa ini? Apa ini Allah? Maka datanglah Jibril menjelaskan. Ya, Jibril menjelaskan. Akhirnya Rasul pun tahu. Ya, Rasul pun tahu. Kalimat anu yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian, ternyata perjalanan Sahban ke masjid yang lebih kurang 3 jam lebih itu dinampakkan balasannya oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Inilah pahala, inilah ganjaran. Kamu datang dari rumahmu ke masjid 3 jam lebih dan kamu tetap tepat waktu datang ke masjid, tidak pernah ketinggalan. Ini kenapa? Kalau misalnya lebih jauh, mungkin lebih besar lagi pahalanya. Itulah. Kalau misalnya rumah lebih jauh, mungkin lebih besar pahalanya. Bayangkan 3 jam lebih dari rumah ke masjid. Kita cuma kisah pasar aja. Masjid kalau orang bisa pasar, Pak Mudin aja nggak mampu. Ya nggak mampu. Mungkar. Itu rahasia umat. Dan ini saya kira orang paling sering kalau masjid, tapi ini suara aja. Oh ya kan betul ya. Oh tempatnya kalimat masjid. Ini siapa nih Pak? Setiap hari dia jalan 3 jam lebih dari rumah ke masjid. Dan selalu dia itu tepat waktu sebelum orang datang dia sudah sampai duluan. Makanya dia selalu berada di pojok kiri. Dinampakkan pahalanya, ganjaran yang disediakan Allah
surga, inilah ganjaran umum. Ada, tapi bukan adu apa ya Pak ya? Ini lebih adu. Jadi mungkin itu jika hadiah bangsa itu lebih adu, mungkin populer pahala. Kan enggak? Ini pahala kambing, mungkin memang lebih adu, pahala lembu. Itu adu yang pertama. Kemudian ada yang kedua Pak. Ada yang kedua. Suatu hari si Sa'ban duduk di depan rumah. Kopi, dia susu ya, tapi orangnya susu. Kemudian ada roti. Duduk di depan rumah, tiba-tiba datang orang yang susah. Ya, orang yang susah hidupnya dipanggil, Pak kemari. Sini makan. Ini ada susu, ada roti, kita bagi dua ya. Susunya dibagi dua, satu gelas bagi dua, rotinya sendiri bagi dua. Makan. Ternyata pahalanya Pak. Pahala Sa'ban memberikan minuman dan makanan itu diperlihatkan oleh Allah. Ini pahala dulu. Ketika kamu memberi makan orang yang susah, yang lewat rumahmu, ini pahala Allah. Coba kita lihat, kita lihat, kan itu dipahalai. Kita bisa berangkat menyampaikan mulai terima kasih atas peran serta ibu-ibu menghidangkan makanan yang luar biasa. Cuma kalau di pesantren bersyukur. Hati-hati mangan tadi seperti kaki mas ya. Apa logo? Apa logo di sini? Diwajibkan malah hati-hati. Kamu tidak kena duduk. Masalah mangannya di situ. Itu air kalau di Indonesia tapi itu mengajarkan apa yang ibu berikan tadi, yang ibu hidangkan untuk bersama dengan bapak-bapak, kan ibu aja yang terjaga. Sini pakai kasih bapak-bapak ya kan. Sini dia tidak boleh bapak-bapak ini tinggal sama saya. Itu nanti di hari kiamat itu diperlihatkan semua amal baik kita, semua yang kita berikan kepada orang itu diperlihatkan oleh Allah. Sehingga pada kita mampu lebih dari itu, kenapa tidak kita lakukan? Maka keluar kata-kata adil, bukan adil. Tuhan semua saya kasihkan kue saya, Tuhan semua saya kasihkan susu saya tadi. Kalau saya kasihkan semua mungkin pahalanya lebih besar, lebih luar biasa. Ini berarti saya pesan taruhnya lebih dibotot ini taruhnya, jadi pahala. Nah itu lah tonton kajian, digital money. Nah, kemudian adu yang ketiga, ketika si Sa'ban mau berangkat ke masjid, itu berangkatnya kalau subuh jam berapa subuh? Subuh taruhlah misalnya jam 5 ya kan? Jam 5, 3 jam belakang, berarti jam-jam setengah kemudian berangkat. Ya, jam-jam setengah 3 itu berangkat ya. Dari rumah menuju ke masjid. Itu kan bukan pasar baik angin ya. Angin dulu segala macam. Kebiasaan dia itu kalau berangkat ke masjid kalau subuh itu baju double. Jadi pada pagi hari itu dia pakai baju double, baju yang cantik di bagian dalam, kemudian dilapisi dengan baju yang kurang bagus lah kan.
yang sudah lama lah, walaupun belum kayak oh ya, tapi udah lama di luar, double. Yang cantik di dalam, yang kurang cantik di luar. Jalanlah di sisa bandar, jalan. Di tengah jalan berjumpa dengan orang yang sedang kedinginan. Ya, jumpa dengan orang yang sedang kedinginan. Nah, dia pun kasihan. Ya, kasihanlah dia. Nah, maka dilepaskanlah baju yang luar tadi, dikasihkan, dipakaikan agar orang tersebut tidak kedinginan. Nah, dipakaikan, lalu berangkatlah dia. Nah, ternyata apa yang dilakukan itu diperlihatkan juga oleh pahalanya. Begitu diperlihatkan luar biasa pahalanya, dia tetap mengatakan, kenapa ya baru yang saya kasih? Ya, kenapa nggak baju yang baru yang saya kasih? Kalau yang baru ini saya kasih, mungkin pahalanya lebih besar. Ya, mungkin pahalanya lebih besar. Ya, jadi si sahabat ini adalah salah satu sahabat Rasul yang memang dia tidak puas dengan apa ya dalam beribadah itu. Ya, dia tidak puas dengan apa yang sudah dilakukan. Dia kepingin lebih baik, kepingin lebih bagus dari apa yang sudah dia laksanakan. Dari mulai jarak tempuhnya itu kenapa tidak lebih jauh lagi? Kemudian ketika dia memberikan makanan, minuman, kenapa kok tidak semua? Dia memberikan bajunya, kenapa tidak lebih bagus? Ya, ini merupakan satu contoh, satu motivasi bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita beribadah, kalau kita beramal, kalau kita bisa lebih baik lagi, kenapa tidak kita lakukan? Ya, kenapa tidak kita lakukan? Kita yang rumahnya dekat, kalau kita masih bisa ke masjid, kenapa kita sholat di rumah? Laki-laki itu Pak sholatnya di masjid. Rasul dulu nggak pernah dia sholat di rumah. Ya, Rasulullah itu sholatnya di masjid. Itu sunnah Rasul. Ya, sunnah Rasul. Kalau ibu-ibu memang diperintahkan sholat di rumah. Jadi Pak boleh sholat di Pak. Nah, boleh nggak? Ibu itu kan tidak ditanjakan sholat di masjid ya. Yang diwajibkan Bapak. Kalau ibu itu diperintahkan sholat itu di rumah. Tapi kalau ada ibu-ibu mau ke masjid boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Yang pertama dulu izin taruh bapak ini. Cuma ada cinta bapak kita juga. Pak, aku ingin sholat di masjid Pak. Yang mana? Ya besok. Jadi Pak. Ya. Berangkat kalau bapaknya masjid bareng-bareng, mungkin nih itu, ya. Kalau ibu mau sholat di masjid sama bapak, sama murid, nih, ya. Yang diperintahkan sholat di masjid itu adalah kaum bapak-bapaknya, laki-laki. Karena Rasulullah SAW dulu tidak pernah sholat di rumah. Ya, dia selalu sholat di masjid berjamaah dengan para sahabatnya. Kalau ibu-ibu, kaum wanita itu lebih baik sholatnya di rumah. Karena kalau ibu-ibu, apakah itu yang sudah ya berumah tangga atau yang masih gadis, kalau sholat di masjid, ini dia khawatirkan ada fitnah. Ya, ada fitnah. Boleh saya dilewati sampai pintu kopel. Ya, masjid di WA di tempat perwakilan itu aku di WA di belok atau bapak setiap fitnah kan aku dari fitnah. Tapi kalau ibu jalan sama bapak dan murid aman lagi ya, aman ini ya. Tapi ibu gak usah iri ibu ya. Ibu sholat di rumah, bapak di masjid, jangan iri. Nanti bapaknya parah berserang darah, yang enggak dulu.
Ya, pahala ibu juga di rumah itu adalah ladang ibadah ibu. Ya, rumah itu adalah ladang ibadah bagi ibu. Ibu nyuci, ibadah kan? Ibadah kan? Menyuci, ibadah. Ibu masak untuk keluarga, ibadah apa enggak? Ibadah. Nah, ibu membuatkan minuman untuk bapak-bapaknya pulang kerja, ibadah apa enggak? Ibadah. Nyapu halaman, membersihkan rumah, ibadah apa itu? Ibadah. Semua yang ibu lakukan di rumah, niat karena Allah, itu semuanya ibadah. Itu semuanya berpahala. Yang cocok, betul lah. Mudah-mudahan mati kok sabar kan. Bermata. Kira-kira pahala nyapu halaman. Itulah pahalamu waktu nyapu halaman. Coba nih sakon kamu pakai, mungkin dia pahala. Ini syukur aja orang mati enggak ada yang kembali ya. Kalau orang mati itu ada yang kembali kasih tahu kita, luar biasa. Ya. Kalau ada orang yang sudah meninggal balik kemari, jumpai kita kasih tahu, wah. Kan? Ya. Nah, jadi apa yang ibu lakukan di rumah, apa yang ibu kerjakan di rumah, aktivitas ibu di rumah, bu tolong bu niatkan semuanya karena Allah ya. Niatkan semuanya karena Allah, karena itu nanti akan menjadi nilai di ibadah. Nah, makanya sebagai penyeimbangnya bapak-bapak justru sholat di masjid. Ya, bapak sholat di masjid sebagai penyeimbang agar imbang antara pahala bapak dan ibu, ya seimbang. Jadi tentang sholat ini, ya tadi dikatakan sama Pak JM, ya apapun ibadah kita Pak, ya apapun ibadah kita itu semuanya satu yang menjadi kunci ibadah kita itu diterima oleh Allah. Apa itu sholat? Ya, ini. Di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Awalu ma yuhasibu bihi abdul yaumal qiyamah as-sholat." Yang pertama-tama nanti akan dihisab oleh Allah di hari kiamat dari seorang hamba adalah sholat. Ya, ketika nanti sudah kiamat, hari perhitungan, catatan yang pertama dilihat itu nanti adalah catatan sholat kita. Iza fasadat, iza sholuhat, sholuha sa'iru amal. Apabila sholatnya bagus, maka yang lain dianggap bagus. Ya, sholatnya tidak pernah ketinggalan, sholatnya tepat waktu, syarat rukun dipenuhi, semuanya pakai patilah sholatnya, maka ibadah yang lain dianggap bagus. Fa'idza fasadat sa'iru amalu. Apabila sholatnya jelek, sholatnya bolong-bolong, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, hancur sholatnya, yang lain dapat diperiksa, hancur lagi. Nah, sholat Nabi akan cepat. Karena sholat ini mewarnai kepada yang lain. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita sholatnya bagus, kita nggak akan macam-macam Pak. Nggak akan korupsi, nggak akan menipu orang, tidak akan berbuat dosa. Kalau sholat kita sudah bagus. Lupa itu sholatnya apik tapi korupsi. Jadi kan sholatnya masih belum bagus. Ya sholatnya masih belum bagus. Kalau ada orang yang sholat tapi masih mau berbuat jahat, masih mau berbuat keji, masih mau berbuat mungkar, berarti sholatnya belum benar. Mungkin dia sholatnya hanya ikut-ikutan.
Atau mungkin sholatnya karena instruksi. Kata Pak JM, orang kantor semuanya, kalau ada sekarang ke masjid. Nah, seluruh karyawan staf yang di kantor begitu terdengar suara azan, masjid semua. Kalau sudah seperti itu, ya kan ada sini kelas, ada sini orang, ada sini belum, ada sini pacaran, karena ada instruksi. Tapi usahakan mari kita sholat itu berdasarkan panggilan hati, panggilan jiwa, karena kita itu memang benar-benar butuh yang namanya sholat ini. Ya kita butuh sholat untuk memperbaiki kita, untuk memperbaiki diri kita. Kita butuh sholat. Karena pertama-tama kan terpaksa, ya kan? Terpaksa. Lama-lamaan jadi kebiasaan, lama-lamaan menjadi kebutuhan. Orang kalau nggak sholat, tak udahlah. Yang orang sholat subuh, mudah saja. Pak yang sing kurang apa ya kurangnya? Yang kalau sholat. Pak Rukino mengancam jam 2. Dan semua. Oh, boleh kurang. Rupanya harus sholat. Sholat apa? Pasti tenang pikiran. Ya Pak Ibu, kita yang sudah terbiasa sholat ini, kalau kita belum sholat, ini hati nggak tenang. Yakin? Hati nggak tenang. Sudah waktunya sholat, kita belum sholat, kita masih di dalam diancam ataupun masih bekerja. Ini nggak tenang nih hati. Kalau sudah ada rasa seperti itu Pak, berarti ini sudah naik level kita. Level kita sudah naik menjadi suatu kebutuhan, bukan lagi menjadi suatu perintah atau kebutuhan. Kita butuh sholat, kita butuh untuk berkomunikasi dengan Allah. Kita butuh mi'raj, berhubungan ya dengan Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau Rasulullah dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha langsung, kalau kita nggak mungkin, ya kan? Kita nggak mungkin itu jauh kan sampai ke langit. Tidak mungkin. Tapi Rasul mengatakan apa? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mau mi'raj, sholat aja. Ya, sholat kita. Makanya jaga sholat. Puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, semuanya ibadah kita. Itu sia-sia kalau sholat kita nggak benar. Ya. Kalau sholat kita nggak benar, sia-sia semua ibadah. Karena itulah yang pertama akan diperiksa nanti di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Nah, jadi sudah ada masjid. Ya, mari makmurkan masjid. Bapak Ibu kalau datang ke masjid, sholat berjamaah, itu setiap langkah itu dihitung pahala. Langkah pertama dinaikkan derajatnya, langkah kedua diampuni dosanya, langkah ketiga dinaikkan derajatnya, dimuliakan oleh Allah, langkah keempat dosa-dosanya digugurkan, langkah kelima dinaikkan lagi derajatnya, dimuliakan lagi Allah. Langkah selanjutnya ya, langkah-langkah kita menuju itu. Langkah pertama derajat kita dinaikkan, dimuliakan oleh Allah. Langkah kedua dosa kita diampuni, dosa kita digugurkan. Terus sampai kita ke masjid. Dari langkahnya kita dapat pahala luar biasa. Ya, dari langkahnya datangnya ke masjid itu sudah luar biasa. Apalagi kalau bapak-bapak nanti ada yang ajar, itu di surga ya. Di surga, penduduk surga yang paling ganteng itu adalah orang yang suka ajar. Penduduk surga yang paling ganteng itu adalah orang-orang yang ketika di dunia dia suka ajar. Beda dengan itu lehernya ada panjang. Kalau kita mungkin leher panjang aneh ya, aneh. Ini dunia. Tapi nanti di surga nanti orang yang suka ajar itu lehernya panjang. Jadi itu pun yang paling ganteng sama anda. Ya, itu yang paling ganteng. Tuh, satu. Yang kedua Pak, motivasi ya. Bapak ajar manggil orang. Ya, manggil orang. Orang-orang yang datang ke masjid itu juga karena Bapak itu. Kan Bapak yang manggil. Datang 20 jamaah ke masjid.
20 jamaah ini menyumbang pahala sama kita. Kenapa? Karena dia datang ke masjid yang kita panggil. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, ya, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapat pahala dari pahala orang-orang yang ditunjuki tadi. Maka mulai bisa berebut. Hati-hati ini nama besar. Ya, ini nama besar. Dulu kalau bapak tinggal di Tribunsi, dulu ada yang langsung ingin. Ya, dulu jam 1, jam 12. Setengah 1 zuhur, jam berapa? Mungkin cek lagi. Waktu macam-macam gue, aku sengaja nih. Oh, ini tak jalan. Kita ajan, kita manggil sholat, orang yang datang ke masjid itu nanti menyumbang pahala sama kita. Ya, menyumbang pahala tanpa mengurangi pahala orang yang datang ke masjid. Itu kali-kali Allah begitu. Kali-kali Allah itu kita ngasih pahala tanpa mengurangi pahala kita. Maka mari makmurkan masjid. Ya, kita makmurkan masjid. Siar di sini mari kita kita kembangkan bagaimana agar nanti dari divisi ini terlahirlah anak-anak yang soleh, anak-anak yang memang nanti ada manfaatnya untuk kehidupan diri sendiri ataupun masyarakat yang ada di sekitar. Ini mulai dari kita biasakan seperti ajak mereka berdiri soal berdiri, kasih bimbingan, kasih arahan. Cuma yang itu jangan banyak yatim, Pak ya. Yang dari itu jangan banyak yatim. Bapak lain yang kami itu betul. Terakhir apa? Nang masjid perjalanannya ke pelayon. Iya, pelayon. Ini lah anak umur 2 tahun diajak ke masjid. Ya, umur 2 tahun diajak ke masjid, bapaknya ngomongan. Terakhir apa? Ke masjid pelayon, tunjangan. Karena orang yang di PCA. Jadi orang tahu kalau bapak itu masjid, bapak tidak masjid. Kamu tunjangan. Kita tahu tak? Kita bapak cuma ngerti ngomong. Itulah apa yang perlu kita ubah, ya. Kalau kita menyuruh anak ke masjid, ya kita harus menjadi contoh. Kita juga harus ke masjid. Jangan menyuruh aja, kita tidak mau. Nah ini, ya, mari sama-sama kita hafal si hari ini. Dari mana-mana. Saya pun dapat WA dari Pak J juga gitu. Di WA, ya kan? Sering kita anak-anak udah mulai masjid ini. Ya, memang di mana-mana Pak, rata. Anak itu ke masjid itu, ya mungkin pulang segala macam. Kita larang nggak mungkin, ya kan? Tapi solusinya itu memang orang tuanya harus ikut. Orang tuanya harus ikut di masjid. Ada anak itu sholat di masjid, dah kau sini, kita bapak. Nah, jangan gabung sama kawan-kawan. Didampingi sama orang tua yang sholat di masjid. Jadi nggak apa-apa itu, nggak kepriang di masjid, nggak ribut. Ini di mana-mana Pak? Ya di sini kan? Di sini, di divisi A, di kelas, di mana-mana sama pakai itu. Sama itu. Jadi ini merupakan tanggung jawab orang tua. Ya, tanggung jawab orang tua. Jangan hanya sekedar menyuruh sementara orang tua yang nggak pernah ke masjid. Nah, kita menyuruh tapi kita harus jadi contoh. Ya kita ikut ke masjid sama anak. Biar anak itu nanti terbiasa dengan kebaikan. Apa tujuannya ke masjid? Ya, jadi masjid itu bukan sebagai tempat penitipan anak. Waktu maghrib ke masjid itu jadi kan masjid, iya, betul. Pas maghrib, anaknya dititipkan masjid, tidak masjid apa itu? Batu, pelayon, waktu jam tunjangan. Ini akan mulai takbir pertama sampai selesai. Tritowan boleh nggak apa? Sholat. Itu kan dia memang, ya. Ini menjadi PR kita Pak, ya Bu ya, menjadi PR kita bagaimana agar anak itu ke masjid
sesuai dengan tujuannya. Orang datang ke masjid untuk sholat, untuk ibadah, bukan untuk bermain-main. Ya, nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari kisah tadi, ya kisah Sa'ban tadi, mari sama-sama kita ambil hikmah. Ya, kalau kita bisa beribadah lebih baik, kenapa nggak kita lakukan? Kenapa kita berbuat? Kenapa? Apapun yang kita lakukan itu pasti akan dibalas oleh Allah. Ya, sama yang mau miskola saratin khairan. Sedikit pun yang kamu lakukan, ini akan dibalas walaupun sebesar biji jarak. Dibalas oleh Allah, akan diperlihatkan oleh Allah. Apa itu yang kita lakukan banyak. Ya, kalau kita lakukan itu bagus lebih apa lagi? Sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas, akan diperlihatkan. Sekecil apapun keburukan juga akan diperlihatkan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu sekalian, nah, mungkin tidak panjang lebar. Ya, tausiah dan keterangan dari saya. Mudah-mudahan kehadiran kami tim sahabat Ramadan di Indonesia ini nanti bisa membawa perubahan. Bapak yang mungkin selama ini kurang aktif di masjid, mari sama-sama ya. Sama-sama kita aktif di masjid. Kita butuh Allah, kita butuh sholat. Ya, karena ini sudah masuk generasi Z. Nah, sudah mengarah kepada generasi Z, jadi Z terakhir. Ya, sudah ada kiamat sudah banyak nampak. Ada kiamat di mana sudah mulai nampak. Nah, tinggal menunggu saatnya aja. Nah, jadi mari, ya. Nah, kemarin COVID itu termasuk salah satu kiamat itu kan. COVID orang sudah banyak dimatikan, sudah banyak yang meninggal segala macam. Itu salah satu kiamat. Jadi itu masih kiamat kecil. Ya masih kiamat kecil, kan masih sebagian. Tinggal menunggu kiamat besar. Kapan? Ya, Allah akan. Kalau bisa datang jumpa dengan kiamat besar. Ya, nah, ini sesuatu yang sangat ditakutkan oleh semua manusia kalau langsung kita hidup pada masa itu. Ya, kiamat besar, kiamat kubro. Ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita persiapkan diri, persiapkan amal ibadah kita. Kita nggak tahu kapan ini. Apakah kita besok masih hidup? Apakah Ramadan yang akan datang kita masih ada? Wallahu a'lam. Tugas kita adalah beribadah dan selalu bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Akhir kalam, ya saya minta maaf mungkin dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang jelas atau tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ini tidak menjadi suatu hikmah. Kita amalkan, sama-sama kita laksanakan. Kita bisa menjadi manusia-manusia yang mencapai derajat takwa sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari ibadah puasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan akan menjadi orang yang bertakwa. Mungkin hanya demikian. Akhir dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.